Yang paling pertama itu adalah Al-Quran, ya. Al-Quran adalah buku yang dipegang dengan penuh penghargaan dan sangat dihormati kaum muslim sebagai kitab suci, ya. Nah, ini ada satu orang penulis, Murdoch, dia mengatakan begini soal bagaimana orang muslim itu bersikap terhadap Al-Quran. Mereka tidak berani menyentuhnya sebelum membersihkan diri, ya. Makanya kalau mau ibadah itu cuci kaki, gitu, cuci tangan, ya, cuci telinga, mata dan sebagainya, ya. Mereka tidak berani menyentuhnya sebelum membersihkan diri. Mereka membacanya dengan sangat hati-hati serta dengan penuh hormat dan tidak pernah memegangnya di bawah pinggang. Tidak pernah begitu. Oh, itu dianggap tidak menghormati itu, ya. Ya, tidak bisa begitu. Kalau kita kadang-kadang sembarang, ya kita memang tidak mengharuskan, oh pokoknya harus di atas pinggang, ya. Kenapa tidak boleh di bawah pinggang? Ya, ya. Ya, karena ada aurat dianggap itu seolah-olah merendahkan kitab suci. Ya begitu. Ya, jadi mereka tidak pernah memegangnya di bawah pinggang. Mereka mengangkat sumpah dengan buku itu dan berpedoman padanya dalam setiap peristiwa. Mereka membawanya ke medan perang, khususnya perang-perang mereka. Itu Quran itu dibawa, itu dianggap buku sakti, buku Allah, ya. Ini yang ingin saya katakan, maaf ya, ini kita bicara adab dulu untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Maaf sekali, kalau Anda ingin bertemu dengan sosok yang istimewa, yang agung, itu penampilan itu dijaga nggak? Ya, diperbaiki nggak? Pakai baju yang biasa atau yang istimewa? Kalau ibu nih Bu, punya koleksi yang istimewa, disimpannya di tempat biasa, tempat istimewa. Ya. Ibu punya emas misalnya 10 kilo, kan? Ya, Mas Anton. Ibu simpan di tempat biasa atau yang istimewa? Hah? Ditutup atau dibuka? Ditutup, baik ya. Disayang-sayang atau dibuang? Tuh, kan? Dan Al-Quran itu disebut naba. Emas nggak pernah disebut naba. Manusia seagung-agungnya, kan? Jika dia tidak mendapatkan tugas khusus dari Nabi, dari Allah, tidak mendapatkan tugas khusus dari Allah menjadi Nabi, tetap statusnya insan, manusia. Tapi kenapa kita menghadapi sosok manusia yang biasa, namun kemudian mendapat kedudukan dan terhormat, penampilan itu begitu indah? Kenapa ketika dititipkan barang-barang yang terasa istimewa, padahal dunia yang ketika wafat pun Anda tinggalkan, begitu Anda jaga dan ditempatkan di tempat yang sangat mulia? Al-Quran itu, bukankah itu akan memberikan dampak kepada kita sampai meninggalkan dunia? Bukankah itu yang menjadikan kita terhormat di hadapan Allah? Bukankah itu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan mahkota utama? Bukankah itu yang menjadikan seseorang mendapatkan kesempatan memberi syafaat untuk keluarganya? Jadi kalau barang dunia saja begitu diistimewakan, kenapa Al-Quran yang mulia dan agung tidak kita istimewakan? Orang yang dapat menghafalkan dan mengulang seluruh Al-Quran di luar kepala, mestinya di dalam kepala juga, ya. Tapi ya, ini istilah di luar kepala, artinya hafal secara luar biasa tanpa salah. Orang dapat menghafalkan, mengulang seluruh isi Al-Quran di luar kepala disebut sebagai hafiz atau pelindung. Hafiz tidak perlu mengerti artinya. Ngerti tidak masalah, itu nomor 2. Yang penting bisa hafal, ya, bisa hafal. Hafiz tidak perlu mengerti artinya, tetapi dapat mengucapkan tiap-tiap kata dengan benar. Kadang-kadang ada juga orang buta yang dapat melakukannya serta meraih gelar hafiz. Penting bisa hafal. Nah, dan ingat bahwa mereka menghafalnya dalam bahasa asli, yaitu bahasa Arab. Nah, ini sesuatu yang penting untuk dipikirkan, bahwa bagi mereka yang penting asli dan hafal. Ngerti atau tidak ngerti urusan belakang. Tapi kebanyakan orang Kristen adalah tidak peduli yang asli. Yang penting mengerti. Ya, yang penting mengerti. Makanya banyak orang Kristen tidak bisa bahasa Yunani, tidak bisa bahasa Ibrani, kan? Ya, karena bagi kita yang penting baca dan mengerti. Ya, mungkin kalau saudara gereja di sini, lalu kalau saya khotbah lalu kasih bahasa Yunani, Ibrani, mungkin pernah dengar. Tapi ada di banyak gereja bahkan tidak pernah dengar itu bahasa Ibrani, Yunani. Ya.
Tapi di Islam itu bahasa asli itu menjadi sesuatu yang penting tuh. Mereka percaya itu bahasanya Allah itu. Bahasanya Allah itu. Nah, tapi itulah bagi mereka penting sekali bahasanya. Ya, ngerti atau tidak ngerti pokoknya. Quran itu memang diwahyukan pada Nabi dengan berbahasa Arab. Dengan dua tujuan. Pertama, menghadirkan sifat keselarasan bagi masyarakat yang menjadi objek dakwah. Makanya tidak diturunkan wahyu kecuali dengan bahasa kaumnya. Apakah Nabi Musa alaihi salam mendapatkan Taurat pakai bahasa Arab? Tidak. Bahasa kaumnya waktu itu. Apakah Nabi Isa alaihi salam mendapatkan Injil dengan bahasa Arab? Pakai bahasa Inggris? Hah? Nabi Musa dapat risalah Ten Commandment misalnya, kan tidak kan? Ya, pakai bahasa kaumnya waktu itu ya. Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya pertanyaan tiga logis kalau ada yang mengatakan, wah, itu Quran tuh hanya eksklusif untuk orang Arab pakai bahasa Arab. Nanti bisa dikatakan berarti Injil juga yang pada masa Nabi Isa eksklusif untuk kalangan masyarakat Aramaik saja. Ya, nanti bisa dikatakan ya Taurat juga eksklusif gitu. Nah, cara berpikir yang salah itu. Ya, masa Tuhan menurunkan wahyu dengan semua bahasa? Kan jadi bingung yang menerimanya kan? Bayangkan kan, jadi yang fitrah itu mengatakan semua yang diturunkan harus bersamaan dengan kemampuan untuk menyerap di masyarakat objek dakwah masing-masing. Maka turun dalam bahasa Arab karena khitabnya objek dakwahnya adalah masyarakat Arab pada masa itu. Itu syarat baca Quran walaupun berbahasa Arab bukan bisa bahasa Arab. Karena itu silahkan cek. Banyak orang-orang kita itu yang tidak bisa bahasa Arab, jangankan baca, hafal pun lancar. Dan bukan cuma di Indonesia, India bisa lancar. Cina bisa. Ya, di Indonesia Masya Allah 34 provinsi ditemukan, semua suku bisa berbahasa itu. Ya, artinya bisa membaca Quran walaupun tuturannya bukan bahasa Arab. Saya ini di Arab tinggal di beberapa tempat juga, dan saya mengajar di Arab. Kadang yang saya ajar itu orang Arab. Apakah orang Arab otomatis bisa baca Quran? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena baca Quran itu nggak sama dengan bahasa Arab yang dialek. Itu bahasanya bahasa fasih, ada panjangnya, pendeknya, kan? Ya, dan walaupun mereka kemudian membaca, nggak bisa sembarangan baca, karena kan di Arab juga nggak semua bisa bahasa Arab. Tuh, kaget kan? Ya kan? Kaget dong, hah gitu ya. Di Arab nggak semua bisa bahasa Arab. Seperti di Indonesia, nggak semua bisa bahasa Indonesia. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab supaya kalian cerdas. Ternyata konstruksinya Al-Quran difirmankan oleh Allah dengan bahasa Arab itu, konstruksi bahasa Arab itu bisa mensupport kecerdasan, menstimulus seseorang lebih cerdas lagi. Saya membuktikan, makanya saya itu mencintai Al-Quran sejak kecil, tapi ngambil jurusan bahasa Arab. Bukan untuk bisa bahasa Arab ya. Ya, cukup jadi pekerja migran misalnya, itu bisa bahasa Arab. Tapi belajar bahasa Arab itu berbeda. Nahwu, saraf, balaghah, ilmu arud, adab, kita pelajari itu betul-betul memang. Ya, di bahasa Arab itu gramatikalnya terjaga. Beda dengan bahasa lain. Yang lain pun bagus-bagus misalnya. Tapi bahasa Arab itu unik. Jadi desain bahasanya pertama, setiap hurufnya, setiap huruf yang diucapkan itu mewakili semua tempat keluar huruf dalam tubuh kita. Namanya makharij, tempat keluarnya huruf. Jadi setiap huruf dari alif sampai ya itu ada yang keluar dari bibir sampai ke bagian bawah di sini rongga udara. Semua terwakili. Di bahasa lain mungkin sebagian tempat saja, sebagian tempat. Tapi dalam bahasa Arab semua keluar. Yang lidah, sisi lidah, tengah lidah, dalam lidah, ya. Yang bagian atap-atap keluar. Yang depan aja bibir tuh ada 3 tuh, mim, wau, ba itu. Wau, mim, ba itu 3-nya udah beda.